Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto. Saya berasal dari Universitas Abdul Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Di sini saya akan jelaskan penggunaan peta dan data spasial dalam pengelolaan tata ruang wilayah. Seperti yang kita tahu, penggunaan peta dan data spasial dalam pengelolaan tata ruang wilayah sangatlah penting. Karena visualisasi informasi, peta yang membantu memvisualisasikan informasi geografi sehingga memudahkan pemahaman tentang kondisi fisik dan sosial wilayah. Perencanaan yang tepat, data spasial memungkinkan perencanaan untuk menganalisis penggunaan daya alam sehingga dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Identifikasi masalah dengan peta. Masalah seperti kemacetan, banjir, atau pemukiman tidak layak dapat diidentifikasi dan dianalisis lebih cepat. Pengambilan keputusan. Data spasial mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti yang penting untuk mengembangkan wilayah yang berkelanjutan. Partisipasi publik. Peta interaktif dapat digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, meningkatkan transportasi dan akuntabilitas. Dengan demikian, peta dan data spasial adalah alat yang krusial dalam pengelolaan tata ruang wilayah yang efektif dan efisien. Penggunaan peta dan data spasial dalam pengelolaan tata ruang wilayah sangat penting untuk memiliki beberapa dampak positif, antara lain. Dampak yang pertama, perencanaan yang lebih efektif. Peta dan data spasial memungkinkan perencanaan untuk menganalisis kondisi geografis dan demografis, sehingga perencanaan tata ruang dapat dilakukan dengan lebih tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat. Poin yang kedua, pengambilan keputusan berbasis data. Dengan informasi yang akurat dan terkini, pengambil keputusan dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih efektif dalam pengelolaan sumber daya. Poin yang ketiga, identifikasi masalah dan peluang. Seperti yang kita tahu, data spasial membantu dalam mengidentifikasi masalah seperti kawasan umum atau area dengan potensi pengembangan, sehingga intervensi bisa dilakukan secara tepat. Pengelolaan sumber daya alam. Peta memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memetakan area yang perlu dilindungi dan yang tepat dieksploitasi. Peningkatan partisipasi publik. Peta visual yang mudah dipahami dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, membantu mereka memahami isu-isu ruang dan memberikan masukan. Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini, peta dan data spasial, memungkinkan pemantauan perubahan dalam penggunaan lahan dan dampak kebijakan yang telah diterapkan, sehingga evaluasi bisa dilakukan secara sistematis. Dengan ini, memanfaatkan peta dan data spasial, pengelolaan tata ruang wilayah menjadi lebih terencana dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berikut adalah penjelasan tentang manfaat. Saya akan memberikan contoh kerugian dan dampak peta serta data spasial dalam pengelolaan tata ruang wilayah. Manfaat pengelolaan data tata ruang wilayah. Yang pertama, perencanaan yang tepat. Perencanaan yang tepat ini, peta dan data spasial menyediakan informasi yang mendetail tentang karakteristik geografis dan demografis, membantu perencanaan penggunaan lahan yang efisien. Poin yang kedua, analisis risiko. Memungkinkan analisis risiko bencana alam sehingga daerah rawan dan identifikasi dan diantisipasi dengan kebijakan mitigasi yang tepat. Poin yang ketiga, pengelolaan sumber daya. Data spasial mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memetakan lokasi sumber daya dan memantau penggunaannya.
yang tepat. Visualisasi yang jelas. Peta memberikan presentasi visual yang memudahkan pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memahami isu-isu tata ruang. Poin yang kelima, partisipasi masyarakat. Di sini kita tahu tentang partisipasi masyarakat terhadap peta. Peta interaktif dapat digunakan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan, memberikan mereka platform untuk menyampaikan pendapat-pendapat mereka masing-masing. Saya akan memberikan contoh kerugian tentang peta dan data spasial dalam pengelolaan tata ruang wilayah. Contoh yang pertama, over-reliance pada data. Ketergantungan yang berlebihan pada data spasial dapat menyebabkan pengabaian terhadap aspek kualitatif yang tidak terukur seperti budaya dan komunitas lokal. Kerugian yang kedua, keterbatasan data. Nah, keterbatasan data ini, data yang tidak akurat atau usaha dapat mengarah pada keputusan yang keliru, berpotensi merugikan masyarakat. Poin kerugian yang ketiga, biaya tinggi. Seperti yang kita tahu, biaya tinggi ini sangat merugikan masyarakat, yang total pengumpulan dan pemeliharaan data spasial dapat memerlukan investasi yang besar yang memungkinkan tidak terjangkau oleh semua daerah, terutama yang kurang berkembang atau yang kurang mampu. Privasi dan keamanan. Privasi dan keamanan ini, penggunaan data spasial dapat menimbulkan masalah privasi dan keamanan, terutama jika melibatkan data individu yang sensitif. Nah, di sini saya akan memberikan dampak dari peta dan data spasial dalam tata ruang wilayah. Dampak lingkungan. Dampak lingkungan pengelolaan tata ruang yang baik dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti deforestasi dan pencemaran melalui perencanaan yang cermat. Pembangunan berkelanjutan, peta dan data spasial membantu merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perubahan sosial, implementasi kebijakan berbasis data dapat mengubah pola pemukiman, mobilitas, dan interaksi sosial di masyarakat. Konflik ruang. Sebaliknya, penggunaan data yang tidak tepat atau tidak melibatkan semua pemangku kepentingan dapat menyebabkan konflik penggunaan lahan antara kelompok masyarakat. Dengan ini, kita dapat memahami manfaat, kerugian, dan dampak penggunaan peta dan data spasial. Pengelola tata ruang dapat merumuskan strategi berlebih baik dan inklusif dalam wilayah. Udah belum? Di sini saya akan menjelaskan hasil metode penggunaan peta dan data spasial dalam pengelolaan tata ruang wilayah. Peta dan data spasial dapat memberikan banyak hasil dalam pengelolaan tata ruang wilayah. Berikut adalah metode penggunaan peta dan data spasial dalam pengelolaan tata ruang wilayah. Saya akan memberikan beberapa poin-poin penggunaan data spasial dan hasil metode ini. Poin yang pertama, pengumpulan data spasial ini sumber data atau kumpulan data dari survei lapangan dan database GIS. Nah, seperti yang kita tahu, GIS ini adalah singkatan dari geografi, informasi, dan sistem. Jenis data geografi, salah satunya topografi, penggunaan lahan, struktur, dan informasi sosial ekonomi. Yang kedua, memberikan informasi tentang tutupan hutan, jenis tanah, dan kepemilikan batas. Yang ketiga, merencanakan jalan raya dan jalur transit untuk mengurangi kemacetan. Dan yang keempat, penyajian peta tematik. Peta tematik ini buat peta tematik yang menunjukkan informasi penting seperti penggunaan lahan, potensi risiko, dan aksesibilitas. Visualisasi data ini digunakan grafik dan diagram untuk memperjelas informasi yang ada pada peta.
Pemodelan spasial, analisis GIS. Gunakan perangkat lunak GIS untuk memodelkan dan menganalisis data spasial. Data spasial ini dapat mencakup analisis tumpang susun, analisis jarak, dan analisis kepadatan simulasi. Buat model simulasi untuk memprediksi dampak dari rencana tata ruang yang berbeda. Simulasi buat model simulasi untuk memprediksi dampak dari rencana tata ruang yang berbeda.